Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua hari ini. Dan telah kami siapkan beberapa berita teraktual dan terpercaya dan 3 berita utama telah kami sajikan untuk Anda. Dua kelompok bentrok di Abe Pura, 3 warga terluka. 8 motor milik polisi terjaring razia. Antusiasme warga yang divaksin di Merauke tinggi. Bentrok antar dua kelompok di Jalan Baru Abe Pura terjadi pada Rabu malam. 3 orang dilarikan ke rumah sakit Abe Pura akibat luka-luka. Bentrok terjadi karena salah satu pengendara jatuh dan terluka dan diobati warga di sekitar kios pertigaan. Korban pulang dan justru mengadu telah dikeroyok. Kesalahpahaman ini akhirnya memicu pertikaian antara kedua warga di kawasan tersebut. Polisi berhasil melerai kedua kelompok. 3 orang menderita luka-luka terkena lemparan batu dan panah. Dari peristiwa ini, siapa yang salah, baik dari persoalan akar masalahnya, persoalan awal, maupun sampai terjadi penyerangan ini, kita tetap akan tindak tegas. Begitu ya. Yang membawa cerita isu bahwa apakah benar dia dipukul atau dikeroyok, ataupun yang melakukan pelemparan pertama tadi, akhirnya di sini juga ada melakukan balasan, yang itu kena panah. Kita akan minta keterangan, tapi tetap akan kita dudukan untuk bicarakan hal ini. Yang terakhir, sudah kami minta dari kedua belah pihak untuk persoalan ini tidak boleh dipolitisir untuk disebar-sebarkan seolah-olah di sini tidak aman ataupun berkembang menjadi situasi negatif. Tapi semua sudah tenang supaya masyarakat yang di luar dari area kejadian ini tidak terpengaruh dengan isu-isu yang memprovokasi, tapi tetap tenang dan mempercayakan kepada kami kepolisian yang akan mencari solusi untuk kedua kelompok ini supaya tidak ribut lagi dan memberikan pembelajaran bagi yang salah dengan melakukan pemeriksaan maupun nanti akan kita mediasi supaya bisa tahu persoalannya apa, kenapa sampai jadi begini. Kalaupun kedua belah pihak inginnya nanti proses hukum, ya kita proses hukum. Makanya dari awal kita harus minta keterangan dulu, termasuk kita cek yang diobati dengan mintakan visumnya masing-masing. 1 peleton Brimob ditempatkan di lokasi mengantisipasi bentrokan susulan. Arthur melaporkan dari Jayapura, Papua. Harga sejumlah bahan pokok seperti sayur mayur dan cabai di pasar Gorong-Gorong Mimika saat ini stabil. Para pedagang mengatakan hingga saat ini belum ada kenaikan kecuali harga cabai yang dijual dengan harga bervariasi karena pasokan yang minim. Kadang ada yang 20, kadang ada yang 25, tergantung barang masuk. 20 kita jual 25. Kalau rica, kadang naik, kadang turun, kadang ya di 85, 60, 70, kadang kosong. Petani dia berkurang, tidak ada yang kirim. Pasar Gorong-Gorong merupakan salah satu pasar yang digusur pemerintah, namun kini kembali beroperasi dan dipadati pedagang. Pedagang enggan menempati pasar sentral di Jalan Hasanuddin karena menurut mereka terlalu jauh dijangkau pembeli. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan.
Untuk menciptakan tertib dan disiplin anggota kepolisian, Polres Merauke Kamis kemarin menyita 8 sepeda motor milik polisi yang tidak dilengkapi dokumen resmi dan sah. Kedelapan sepeda motor juga tidak memiliki kelengkapan seperti spion. Kapolres Merauke AKBP Untung Sangaji mengatakan razia ini penting agar aparat bisa menjadi contoh sebelum merazia kendaraan bodong yang banyak beredar di masyarakat. Disiplin itu bukan tutur kata, tapi fakta di lapangan. Kita bawa senjata harus ada surat, kita pakaian harus sesuai dengan tata aturan, rambut kita, ya wajah ganteng sedikit lah, ya kan? Nah, yang rusak-rusak, kumis harus dibersihkan, ya, tuh, ya kan? Sarapan ada di samping, kalau kurang ada sarapan kurang ajar. Apalagi? Pak Kapolres, untuk anggota yang tidak disiplin, artinya yang punya pelanggaran, apa tindakan selanjutnya ini, Pak? Ya harus ada tindakan dari Propam. Masa Kapolresnya datang dengan statement yang jelas, kejujuran yang ada, kita menyikapi semua ini dengan tata aturan yang baik, itu masa anggota tidak ikut? Pak Kapolres, pemeriksaan ini apakah memang disinyalir ada anggota yang cukup banyak melanggar dari hal ini, Pak? Enggak, ini rutinitas yang dilakukan. Setiap 2 bulan sekali kita udah periksa semua anggota kita, siapapun, termasuk saya sendiri. Polres Merauke juga merazia identitas anggota seperti KTP dan surat izin menggunakan senjata api. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dinas Kesehatan Merauke berupaya mencegah penyebaran demam berdarah di sejumlah kawasan. Saat ini memang belum ada kasus DBD di Merauke, namun Dinas Kesehatan merasa perlu mencegah sejak dini sebelum menjangkiti warga. Dinas Kesehatan menghimbau warga agar menjaga kebersihan, termasuk menerapkan gerakan 3M, yakni menguras, menutup, dan mengubur. DBD mulai mewabah di Merauke saat memasuki musim hujan. Ada potensi untuk menyebar kembali, Dok? Tidak, dengan semua musim yang panas begini, dia akan muncul biasanya di sekitar Februari Maret, kemana hujan masih. Kalau sudah di Oktober Desember, biasanya demam berdarah. Sampai dengan sekarang ini belum ada kasus, Dok, demam berdarah? Tidak ada ya, Dok? Kalau musim panas begini relatif, sudah hilang. Untuk karena tempat peridukannya kan juga hilang. Untuk antisipasi seperti apa, Dok, untuk DBD di Kota Merauke? Antisipasi seperti apa, Dok, mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri? Kalau DBD kan yang penting 3M lagi. Kembali kalau COVID-nya kita masker, cuci tangan dengan ini kan, kalau untuk demam berdarah sudah jelas. Menutup air, menguras bak, dan menampung bate, dan sama aja. Ya. Dinkes meminta warga menjaga kebersihan lingkungan dengan membersihkan selokan dan genangan air tempat nyamuk DBD berkembang biak. Warga juga bisa memanfaatkan tanaman pengusir nyamuk seperti daun sereh atau lavender. Selain himbauan, Dinas Kesehatan juga membagikan kelambu kepada warga yang tinggal di kawasan rawan DBD. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Vaksinasi bagi warga Merauke terus digalakkan Dinas Kesehatan di sejumlah tempat. Kamis kemarin vaksinasi dilangsungkan di Klinik Pratama Polres Merauke. Vaksinasi baru dimulai pukul 1 siang, sementara warga sudah mulai datang dan antri sejak pagi. Sejumlah warga mengaku mau divaksin tidak hanya karena kesehatan, namun juga butuh sertifikat vaksin yang saat ini menjadi keharusan bila ingin beraktivitas. Ini vaksin yang keberapa ini? Kedua. Kedua ya, vaksin pertama sudah ya? Iya, Kenapa terlambat ada Modesta vaksinnya? Ini ada kendala sedikit. Ada kendala ya? Sakit-sakit. Oh, sakit-sakit. Iya, Tapi ini sudah bisa vaksin. Iya, sudah bisa. Vaksin yang keberapa? Kedua, Ibu yang kedua ya? Dari jam berapa tadi datang, Bu? dari jam 9. Sampai dengan sekarang ini belum ya? Belum. Ibu, kenapa terlambat vaksinnya, Bu? Ini kan hampir warga Merauke sudah semua vaksin ya. Ibu terlambat kenapa, Ibu? Memang ada kendalanya? Iya, karena kemarin sempat karena saya kan autoimun. Koma, ini vaksin yang keberapa, Ibu? Yang kedua, Yang kedua. Tadi datang jam berapa, Bu? jam setengah 9. Jam setengah 9. Sampai sekarang mau vaksin, Bu ya? Belum dapat nomor 2
200 lebih ya. Ibu lama yang nunggunya Bu ya? Lama sekali Ngantuk. Dinas Kesehatan Merauke menyiapkan 500 dosis vaksin sehingga tidak terjadi kekurangan stok. Berapa dosis disiapkan untuk vaksin hari ini, Dok? Untuk hari ini kami siapkan 500 dosis Untuk jenis apa vaksinnya, Dok? Sinovac. Sinovac. Nah, ini sepertinya terus dilakukan vaksin di klinik ini. Ya. Seperti apa, Dok? Memang ini untuk mengejar target atau seperti apa, Dok? Jadi vaksinasi yang sekarang ini sebenarnya dosis kedua yang kita tekankan. Cuma untuk masyarakat yang mau melaksanakan dosis pertama kita tetap layani. Sebelumnya memang kami mengejar target 70% ya sebelum PON kemarin. Dan alhamdulillah target tersebut sudah tercapai. Dan sekarang ini yang vaksinasi dosis keduanya itu Pak, kan dari hari Senin sampai Sabtu. Tiap hari kita buka. Kecuali tanggal merah kemarin kita memang libur. Jadi untuk masyarakat siapapun yang ingin vaksin baik pertama maupun kedua bisa ke sini ya, Dok? Bisa. Mau vaksin dosis keduanya yang pertamanya dari vaskes lain kami tetap terima dari manapun itu. Kendati jumlah kasus positif COVID-19 terus menurun, namun warga diminta tetap waspada karena pandemi masih mengancam, bahkan gelombang ketiga bisa saja terjadi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Pembinaan rohani terhadap narapidana sangat penting agar bisa menjadi bekal saat mereka bebas. Pembinaan rohani rutin diberikan kepada para napi dalam berbagai bentuk kegiatan seperti membaca Al-Quran serta ibadah rutin disertai ceramah dari sejumlah tokoh agama. Hal tersebut disampaikan Bekti Utomo, petugas lapas kelas 2 Merauke saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar lapas Merauke Kamis kemarin. Menurut dia, kegiatan ini bisa menambah khasanah spiritual bagi penghuni lapas. Kami melaksanakan beberapa kegiatan, salah satu di antaranya adalah kegiatan pembinaan kerohanian kepada warga binaan Muslim dalam momentum peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tanggal 19 Oktober yang lalu, tahun 2021. Dalam kegiatan ini, kami isi dengan kegiatan sholawatan, kemudian ceramah, keagama. Tujuannya adalah yang pertama untuk membekali warga binaan, khususnya warga binaan Muslim dalam rangka memperbaiki diri, meningkatkan iman dan takwa, khususnya di dalam bersosialisasi di lapas sesuai dengan tema kami pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun ini adalah bagaimana meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari dalam mewujudkan ukhuwah ataupun toleransi umat beragama yang ada di lapas kelas 2 Merauke dalam BKN KRI, dan sekaligus untuk bekal bagi warga binaan Muslim ketika mereka kembali ke masyarakat supaya lebih baik lagi. Saat ini lapas Merauke dihuni 300 narapidana, 58 diantaranya beragama Islam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Panitia Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas ke-16 Papua merekrut ribuan relawan untuk membantu kontingen mulai dari atlet hingga ofisial. Relawan ini akan membantu tugas panitia di 9 bidang dan 12 cabang olahraga. Mereka akan bertugas sebagai penghubung dan petugas lapangan. Relawan yang direkrut berjumlah 1.500 orang di 2 klaster penyelenggaraan, yakni Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Kamis kemarin para relawan ini mengikuti bimbingan teknis di Auditorium Universitas Cendrawasih Jayapura. Peran mereka sangat dibutuhkan karena para peserta Peparnas adalah penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus dari 33 provinsi. Itu kita libatkan 1.500 orang ini, dia mengawal atau membantu beberapa bidang kesehatan misalnya, bidang konsumsi, bidang transportasi. Ada beberapa bidang yang mereka akan bantu. 11 tabur itu mereka bisa turun menjaga atau mengendalikan seluruh pelaksanaan kegiatan, mereka ada di sana. Supaya membantu hal-hal yang terjadi apapun bagi disabilitas, mereka urus mereka segala macam. Kesiapan Peparnas ke-16 Papua saat ini sudah mencapai 95%.
Peparnas akan dilangsungkan tanggal 2 hingga 15 November dengan moto Sehati Mencapai Tujuan Ciptakan Prestasi. Peparnas diikuti 3.301 atlet dan ofisial dari 33 provinsi di Indonesia. Para atlet akan mengikuti 12 cabang olahraga. Berdasarkan data panitia besar Peparnas, 1.500 relawan ini akan terbagi dua, 750 akan ditempatkan di kota Jayapura dan 750 lagi di Kabupaten Jayapura. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Kue brownies dari Tepung Sagu sudah selesai. Panitia Besar Pekan Paralimpik Nasional menggelar pelatihan pembuatan makanan ringan berbahan dasar sagu dengan mendatangkan juru masak ternama yang berpengalaman. Makanan ringan ini akan dikonsumsi para atlet dan ofisial yang datang dari berbagai daerah. Pelatihan ini diikuti 300 mama-mama Papua. Dengan pelatihan, mereka akan memiliki keterampilan baru sehingga bisa menjadi modal untuk meningkatkan pemasukan. Pemanfaatan sagu sebagai bahan dasar pembuatan makanan ringan ini secara tidak langsung juga mencitrakan kearifan lokal Papua karena sagu adalah makanan sehat yang melimpah dan merupakan ciri khas masyarakat Papua. Dengan Peparnas hadir di tanah Papua itu untuk mengangkat ekonomi rakyat Papua. Mereka akan melatih 4 hari, itu bahannya bahan lokal, itu sagu. Perempuan Papua akan melatih untuk mereka mempersiapkan snack bar itu untuk kasih untuk atlet atau kontingen yang datang akan memberikan. Peparnas ke-16 akan diikuti 3.301 atlet dan ofisial dari 33 provinsi. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Oke, begini ya. Kabupaten Mimika akan menjadi tuan rumah konferensi Sinode ke-11 Gereja Kemah Injil yang akan dilangsungkan selama sepekan. Berbagai persiapan sudah dilakukan. Bupati Mimika menyediakan 15 miliar rupiah untuk menggelar konferensi Sinode yang akan dihadiri ribuan orang. Pemda Mimika saat ini tengah memikirkan berbagai akomodasi serta konsumsi 600 peserta konferensi yang datang dari 2 provinsi. Panitia pengurus konferensi Tanah Papua Kingmi, kami rapat dan hari ini kita ambil keputusan bahwa hari ini final, sehingga tidak akan tunda-tunda lagi. Nah, kami akan mulai dari hari ini sampai dengan tanggal 1 inti acaranya. Nah, tanggal 1 sampai tanggal 6 itu akan peserta mulai rapat sidang. Kemudian akan penetapan terpilih sinode kami itu pada saat tanggal 5-nya. Sehingga tanggal 6 bakar batu. Tanggal 7 pulang daerah masing-masing. Nah, itu yang kita hari ini finalkan. Sehingga semua transportasi, akomodasi, dan konsumsi kami siap. Dan saya sebagai Bupati Mimika dan juga sebagai Pak Ketua Umum Bupati Puncak, kami juga siap dengan anggaran. Kami dari Kabupaten Mimika sendiri siapkan dengan anggaran 15 miliar. Kami berdua memberikan satu tanggung jawab dengan ada beberapa bupati. Bupati Paniai, Bupati Nugayai, dan sekitarnya Intan Jaya, Dugama, dan juga DAI, dan ada para wakil bupati, para DPR. Kita siap untuk mendukung menyukseskan ini. Dan ini 2 sudah cukup lama. Dan hari ini, kenapa kita rapat hari ini? Karena terima kasih sekali Pak Bupati menyampaikan bahwa kami siap melaksanakan. Sehingga peserta yang akan hadir di sini adalah hampir 1.000 lebih yang hadir. Tapi peserta resmi yang akan ikut rapat itu adalah 600 orang. Peserta akan ada di sini. Maka dengan adanya ini saya mengimbau kepada seluruh masyarakat jemaat Kingmi di tanah Papua dan Papua Barat semua akan kumpul di sini. Saya meminta dukungan doa. Ya. Konferensi Sinode ke-11 ini seharusnya dilakukan tahun 2020 lalu. Namun karena terkendala pandemi COVID-19 di Mimika, akhirnya ditunda. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolen melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wanyambe.